Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan film tentang seorang putra mahkota kerajaan yang nyamar menjadi mahasiswa miskin. Bahkan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari dia harus menjadi pelayan di kantin kampus. Di dalam penyamarannya tersebut dia bertemu wanita yang memikat hatinya. Seperti biasa, sebelum mulai saya doakan semoga kawan-kawan semua diberikan umur yang panjang, dimudahkan semua urusannya, dan dikabulkan semua mimpinya. Di Amerika ada seorang mahasiswi yang bernama Annie. Ia sedang buru-buru menghadiri acara resepsi pernikahan sahabatnya. Selama menjadi mahasiswi, Annie mengambil kerjaan sampingan menjadi pelayan di kantin kampus. Sedangkan di Denmark, seorang pangeran yang bernama Ivan sedang balapan mobil dengan temannya. Ivan adalah putra pangeran yang akan mewarisi tahta kerajaan sang ayah. Namun dia terkenal sebagai laki-laki yang suka poya-poya. Bahkan Ivan sering membuat orang tuanya kesal karena ia selalu terlambat ketika menghadiri kegiatan kerajaan. Ketika rapat dengan para menteri, Ivan tidak fokus, dia malah sibuk melukis mobil di kertasnya. Sehingga ketika ditanya, Ivan tidak bisa menjawab. Ivan tidak suka dengan kehidupan yang dia jalani sebagai pangeran kerajaan. Dia pusing dan butuh kebebasan di luar negeri. Oleh karena itu dia meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke Amerika dengan alasan melanjutkan kuliah, padahal di balik itu dia hanya ingin kehidupan bebas. Sang ratu tidak memberi izin. Dia tidak percaya dengan alasan mulia sang pangeran. Karena dia tahu betul sifat anaknya yang suka main perempuan. Namun Ivan ngotot bahwa dia akan ke Amerika walaupun tidak diberi izin dan tidak diberi uang saku. Sang raja pun pasrah dengan keputusan yang pangeran ambil, setidaknya Ivan sudah berani mencoba. Namun sang ratu meminta Soren untuk mendampinginya selama di Amerika. Singkat cerita, Ivan pun berangkat ke Amerika. Selama di Amerika, Ivan meminta Soren tidak memanggilnya pangeran atau yang mulia. Namun dia cukup memanggilnya dengan nama Eddie. Penyamaran ini dirasa akan sangat menyenangkan, tanpa dikejar wartawan dan para wanita mata duitan. Ketika masuk ke dalam kamar yang ada di asrama, Eddie tidak terlalu kaget. Dia menilai kamarnya masih lumayan, tidak terlalu buruk. Ada mahasiswa yang satu kamar dengannya yaitu Krot. Krot hobi main game. Dia melarang Eddie dan Soren menyentuh game dan makanannya. Ketika ke kantin, Eddie merasa bahagia karena bisa merasakan suasana kampus yang natural. Di sini mereka menjadi mahasiswa biasa, tanpa ada embel-embel pangeran. Ketika duduk di kursi, Eddie terus memperhatikan cewek yang tak jauh dari tempat duduknya. Dia adalah Annie. Eddie meminta Annie memberikannya minuman yang lebih enak dari yang dia minum sebelumnya. Dengan senang hati Annie melayaninya, Eddie mengajak Annie ngobrol, kemudian berkenalan. Namun tanpa ada rasa malu, Eddie meminta Annie untuk membuka baju seperti video yang pernah dia tonton. Mendengar itu Annie langsung menyemprot Eddie dengan air. Esok harinya, di ruang laboratorium, tampak Eddie datang terlambat. Di sini Eddie bertemu lagi dengan Annie. Kebetulan mereka menjadi satu kelompok di mata kuliah kimia. Sepulang kuliah, Annie menemui Eddie dan menyerahkan daftar perlengkapan yang tertinggal di ruang laboratorium. Annie bilang kepada Eddie bahwa mata kuliah kimia sangat penting baginya, karena dia butuh rekomendasi sang dosen untuk masuk ke kedokteran. Annie meminta Eddie tidak mengacaukan nilai di mata kuliah ini, karena mereka satu tim. Dengan santai Eddie juga bilang bahwa mata kuliah ini juga penting baginya. Eddie minta maaf kepada Annie atas kejadian tadi malam. Dia mengaku dalam keadaan mabok, jadi sikapnya tidak sopan. Namun Annie merasa semalam dirinya sudah dilecehkan oleh seorang pemabok. Mendengar itu, Eddie langsung meminta maaf sekali lagi menggunakan gaya Romeo dan Juliet yang ada di dalam buku Shakespeare. Annie heran melihat kelakuan Eddie, lalu pergi. Annie cerita kepada temannya yang bernama Beth,
bahwa dia sangat muak dengan sikap Eddie yang seolah-olah menjadi raja dalam drama Shakespeare. Dia tidak suka dengan pria yang munafik seperti itu. Namun Beth malah menilai Eddie adalah sosok lelaki tampan. Dia malah menyarankan Annie untuk menjalin hubungan dengan Eddie. Dengan tegas Annie menolak. Amit-amit jabang bayi, kata Annie. Esok paginya, Annie harus praktek sendiri di laboratorium karena Eddie tidak hadir. Dia kewalahan harus praktek sendiri tanpa ada yang membantu. Setelah pulang, Annie langsung mencari Eddie di asramanya. Dia mendapati Eddie masih tertidur pulas. Annie meluapkan semua amarahnya kepada Eddie, karena gara-gara Eddie absen, dia harus susah payah praktek kimia seorang diri di laboratorium. Annie menilai Eddie adalah anak orang kaya yang manja, tidak butuh kerja keras untuk meraih mimpi. Berbeda dengan dia yang berasal dari keluarga miskin. Di sini Annie meminta Eddie untuk membatalkan mata kuliah kimianya. Namun Eddie menolak. Setelah Annie pergi, Eddie bilang kepada Soren bahwa Annie terlihat serius. Soren bilang telur yang dimakan Eddie adalah telur terakhir. Karena uang saku yang mereka bawa sudah habis. Eddie minta uang gaji Soren, tapi Soren tidak peduli. Akhirnya Eddie memutuskan untuk melamar kerja di kantin. Karena dia tidak punya pengalaman, maka dia ditolak. Namun Eddie akhirnya mencatut nama Annie, yang kebetulan juga bekerja di kantin itu. Annie kaget ketika melihat Eddie bekerja di kantin. Dia bilang Eddie pasti berniat untuk menyengsarakan hidupnya. Karena selama ada Eddie hidup Annie penuh masalah. Annie protes ke bosnya, namun si bos bilang dia memperkerjakan Eddie atas rekomendasi Annie, jadi harus bertanggung jawab atas pekerjaan Eddie. Ketika ada pembeli, mau gak mau Annie harus membantu Eddie. Annie marah, mengapa Eddie mencatut namanya. Dengan santai Eddie bilang bahwa hanya Annie lah satu-satunya yang dia kenal. Eddie mohon kepada Annie agar membantunya karena saat ini dia butuh uang. Namun Annie tidak percaya, karena Eddie punya koki pribadi. Eddie bilang Soren hanya mahasiswa, sama sepertinya. Eddie minta maaf, dia mengakui belakangan ini dia memanfaatkan Annie, namun Eddie minta Annie memberikan dia kesempatan untuk memperbaiki diri. Akhirnya Annie luluh, dan dengan senang hati Annie membantu Eddie. Ketika kantin tutup, dari jauh diam-diam Eddie memperhatikan Annie, dia terkesan dengan Annie. Begitu pula sebaliknya, ketika Eddie membersihkan karpet di luar kantin, Annie terkesan melihat Eddie yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Ketika Annie hendak pergi, dengan percaya diri Eddie mengajak Annie pergi berdua di acara pesta asrama yang diadakan pada malam minggu. Karena Annie tidak yakin, Eddie mencoba ngajak Annie menggunakan bahasa gaul. Namun Annie menolak mentah-mentah ajakan Eddie. Eddie kesal, karena seumur hidupnya, ini adalah kali pertama dia ditolak oleh wanita. Soren kemudian mendekati Eddie dan berkata bahwa hubungannya dengan Annie tidak akan mulus karena mereka beda tingkat. Dengan pede Eddie bilang bahwa walaupun Annie bukan dari golongan bangsawan, bukan berarti dia tidak penting. Namun dengan wajah tidak berdosa, Soren malah bilang bahwa derajat Annie lebih tinggi dibanding Eddie. Esok harinya, ketika di laboratorium, Annie dengan ragu-ragu meminta Eddie untuk membantunya belajar Shakespeare. Karena dia mendapatkan nilai yang jelek pada mata kuliah itu. Dia menilai Eddie mahir di Shakespeare. Eddie mau membantu Annie, tapi dengan syarat Annie harus membantunya terlebih dahulu. Sesuai perjanjian, sepulang kuliah Annie membantu Eddie bagaimana caranya mencuci pakaian. Ternyata Eddie selama ini belum pernah mencuci, sehingga dia tidak tahu bagaimana caranya mencuci dengan benar. Setelah mencuci selesai, sekarang giliran Eddie yang membantu Annie memahami kata-kata yang ada di dalam buku Shakespeare. Annie sulit memahami kata kiasan yang sering digunakan di dalam buku itu. Contohnya kalimat, matahari tidak tampak hingga matahari cerah. Eddie mengatakan kalimat itu mengandung banyak makna. Kalimat itu dapat juga diartikan bahwa cinta itu buta, ketika seseorang lagi kasmaran, maka dia tidak bisa berpikir logis, ungkap Annie.
Pada momen ini mereka berdua tampak mesra dengan saling tatap. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Annie menghampiri Eddie yang sedang sibuk bekerja di kantin. Annie mengucapkan terima kasih kepada Eddie, karena berkat bantuannya, dia berhasil mendapat nilai A pada mata kuliah Shakespeare. Eddie pun mengucapkan selamat kepada Annie. Namun tiba-tiba alat minumannya bocor. Beth kemudian bertanya kemana Eddie menghabiskan libur semester. Eddie menjawab tidak akan pergi kemana-mana. Mendengar itu, Beth meminta Annie untuk mengajak Eddie liburan ke rumahnya. Namun Annie malu-malu, dan ketika Beth mau ngajak Eddie, akhirnya Annie yang duluan mengajak Eddie libur ke rumahnya. Singkat cerita, Eddie bersiap-siap, dia meminta Soren tetap tinggal di asrama, tidak boleh ikut bersamanya. Sedangkan Eddie berangkat bersama Annie ke kampung halaman Annie. Sesampai di rumah, Annie disambut oleh kedua orang tuanya dan Annie pun langsung mengenalkan Eddie. Tidak hanya itu, Eddie juga berkenalan dengan dua saudara Annie, namun mereka mengancam Eddie agar tidak macam-macam dengan adiknya. Ketika masuk ke kamar Annie, Eddie melihat ada sebuah peta yang ditandai dengan paku biru dan merah. Eddie penasaran dengan itu. Annie pun mengatakan bahwa paku merah artinya tempat yang pernah dia kunjungi, sedangkan biru adalah tempat yang ingin dia kunjungi. Eddie heran, karena tempat itu bukan area wisata. Annie mengatakan bahwa itu adalah lokasi para dokter mengabdi, seperti memberi pelayanan kesehatan gratis dan air minum gratis. Eddie kagum mengetahui Annie mempunyai cita-cita yang sangat mulia, dia belum pernah melihat gadis yang berpikir seperti Annie. Annie balik bertanya cita-cita Eddie. Eddie bilang dia tidak punya pilihan selain melanjutkan bisnis sang ayah. Tak lama kemudian ayah pergi mengajak Eddie keliling di sekitar rumah untuk melihat ternak sapi perah. Tak hanya itu, Eddie bahkan ikut membantu keluarga Annie untuk memerah susu sapi yang ada di kandang. Sepulang dari kandang, Eddie melihat ada mobil mini yang terparkir di gudang. Ternyata itu adalah mobil yang biasa digunakan oleh Johnny untuk lomba. Dia sudah mengganti beberapa spare part untuk memenangkan pertandingan. Namun kecepatan maksimalnya hanya 84 km per jam. Dengan santai Eddie bilang bahwa dia bisa menambah kecepatannya lebih dari itu. Namun Johnny tidak percaya. Malam harinya ketika menikmati makan malam, Johnny yang merupakan saudara kandung Annie, mengolok-ngolok adiknya itu dengan Eddie. Mereka menilai Eddie adalah lelaki tampan, dia menjodohkan adiknya dengan Eddie agar mereka mempunyai keturunan yang baik. Kebetulan mereka juga tidak punya saudara di Denmark. Singkat cerita tiba waktunya balapan, ternyata Eddie juga ikut menjadi salah satu peserta di acara balapan itu. Awal mulanya Eddie ketinggalan di belakang, namun Eddie berhasil mengejar. Akhirnya Eddie finish pertama. Dia berhasil mengalahkan juara bertahan. Namun hal tidak terduga terjadi, ketika hendak salaman dengan Kate, Kate langsung menonjok Eddie. Malamnya, Annie mengobati memar pada wajah Eddie. Di sini Annie meminta maaf karena keluarganya sudah salah paham dengan persahabatan mereka. Mereka mengira Annie dan Eddie adalah pasangan kekasih, padahal tidak. Malam ini mereka berdua larut dalam kebahagiaan. Liburan selama 5 hari selesai, Eddie kembali ke asrama dan mendapati Soren sedang asik bermain game di kamar. Ketika berada di perpustakaan, Eddie dan Annie saling pandang dan senyum-senyum sendiri mengingat kejadian malam itu. Mereka berdua dilanda kasmaran. Dunia terasa milik mereka berdua, Beth yang ada satu meja dengannya pun tidak mereka anggap. Karena tidak tahan dengan godaan Eddie, Annie mengajak Eddie ke area rak buku yang jauh di ujung.
Ketika tengah asik berpacaran, tiba-tiba para wartawan datang dan meneriaki Eddie dengan panggilan Ivan. Eddie dan Ani berlari keluar kampus, namun para wartawan itu terus mengejar Eddie. Ani tidak paham mengapa para wartawan itu memanggil Eddie dengan sebutan Ivan. Eddie kemudian mengajak bahwa itu adalah nama aslinya. Ani baru sadar bahwa yang selama ini dia suka adalah Pangeran Denmark yang tengah nyamar menjadi mahasiswa miskin di Amerika. Mengetahui itu Ani marah, dia merasa selama ini Eddie telah berbohong. Apalagi para wartawan telah mengambil foto mereka dan akan dicetak di koran. Eddie minta maaf dan dia bilang bahwa dia benar-benar mencintai Ani. Namun Ani tidak percaya, dia menganggap Eddie hanya pura-pura. Esok harinya ketika bertemu Ani di laboratorium, Eddie tidak berani menyapa Ani, dia duduk di meja yang berbeda. Di sisi lain, berita Eddie dan Ani sudah terdengar sampai ke Denmark. Orang tua Ivan yang melihat itu di koran hanya terdiam. Beberapa waktu kemudian, Eddie mendapat telepon dari sang ratu. Dia diminta pulang karena Yang Mulia Raja sakit keras. Ani yang mulai sadar bahwa dia sangat mencintai Eddie, dan tidak bisa jauh darinya, kemudian berlari menuju asrama. Namun setiba di kamar Eddie dia mendapati Eddie tidak ada di tempat. Informasi dari teman sekamarnya bahwa Eddie sudah pulang ke Denmark setelah menyelesaikan ujian akhir. Eddie meninggalkan sepucuk surat untuk Ani. Setelah membaca surat itu, Ani bergegas siap-siap untuk pergi ke Denmark. Surat itu bertuliskan kalimat, matahari tidak tampak hingga matahari cerah. Entah mengapa, Ani merasa perutnya terasa mules, pikirannya tidak karuan. Yang dia bayangkan hanya tidak bisa hidup tanpa Eddie. Beruntung teman-temannya sangat mendukung Ani, bahkan mereka rela memberikan uang sakunya untuk Ani membeli tiket pesawat. Setiba di Denmark, Ani harus turun dari taksi karena jalan macet, ada pawai rombongan kerajaan yang mengundang penasaran masyarakat. Ketika Ivan lewat dengan menunggangi kuda, Ani berteriak-teriak memanggilnya, namun Ivan tidak mendengar. Untung saja ada orang yang mengenal Ani dari koran. Dia pun berteriak menyebutkan nama Ani, dan diikuti oleh seluruh masyarakat yang ada saat itu. Akhirnya Ivan melihat Ani, dan dengan penuh bahagia menghampirinya. Kemudian Ivan membawa Ani ke istana. Setiba di istana Ivan menyuruh Soren membawa Ani menuju kamarnya, sedangkan Ivan pergi menemui kedua orang tuanya. Sang ibu tidak setuju dengan kedatangan Ani ke istana. Apalagi hubungan percintaan Ivan dengan Ani. Sang ibu menilai Ivan tidak pantas berhubungan dengan wanita Amerika yang menurutnya materialistis. Apalagi Ivan sebentar lagi akan diangkat menjadi raja. Mana mungkin wanita biasa seperti Ani bisa menjadi ratu Denmark. Ivan tidak mau sang ibu mengatur dia dalam hal percintaan. Namun berbeda dengan sang ayah Ivan tidak melarang Ivan memilih cintanya sendiri. Karena bagi sang ayah, semakin orang beranjak dewasa maka dia semakin mengetahui seberapa penting keputusan yang dia ambil di awal kehidupannya. Setelah itu Ivan menemui Ani yang sedang berada di taman bersama Soren. Ivan bercerita kepada Ani alasan mengapa sang ayah menyuruhnya pulang. Sang ayah akan mewariskan tahta kerajaan kepadanya, jadi sebentar lagi Ivan akan menjadi raja. Ani bahagia mendengar berita baik tersebut. Ivan lalu menyatakan cintanya dan melamar Ani. Sejak hari itu hidup Ani berubah drastis, dia memiliki pelayan, hidupnya sudah diatur, dan mempunyai segudang agenda yang terorganisir secara rapi. Hari-harinya mendampingi Ivan menghadiri agenda kerajaan. Ketika peresmian sebuah rumah sakit, saat Ibu Ratu memotong pita sebagai simbol peresmian, Ani malah terlihat asik bermain bersama anak-anak. Aksinya itu tertangkap wartawan dan menjadi viral. Ibu Ratu marah kepada Ani, karena masyarakat malah melihat kepedulian Ani kepada anak-anak bukan kepada rumah sakit yang mereka resmikan, padahal rumah sakit tercanggih itu dibangun untuk meredam amarah masyarakat yang ingin mogok kerja.
Ani minta maaf, dia sudah berusaha namun butuh waktu untuk memahami semua kebiasaan di lingkungan kerajaan. Kemudian sang ratu bilang, menjadi keluarga bangsawan tidak semudah menjadi orang kaya atau terkenal. Hal itu harus dilatih sejak kecil. Di sini terlihat sekali sang ratu meremehkan Ani, karena berasal dari rakyat biasa. Tiba saatnya waktu rapat bersama Perdana Menteri dan para pengusaha untuk membahas solusi mogok massal para pekerja. Saat itu sang raja tidak bisa ikut karena sedang sakit. Waktu itu sang ratu dan Ani ikut menyaksikan proses rapat berlangsung. Rapat berlangsung sangat alot, para pengusaha tidak setuju dengan beberapa usulan yang dirasa merugikan para pengusaha. Seperti menaikkan gaji dan tunjangan karyawan. Ketika para menteri dan pengusaha bersitegang, Ivan menyela dan mengatakan bahwa saat dia di Amerika dia belajar dari keluarga Ani yang mengatakan bahwa pengusaha dan karyawan itu saling membutuhkan satu sama lain. Jadi mereka harusnya saling peduli, tidak memberi upah kecil, apalagi harus dipotong pajak, jadi sangat sulit bagi karyawan untuk menerima itu. Dan akhirnya solusi ditemukan, pengusaha menaikkan gaji sedikit tapi pemerintah menurunkan pajak. Jadi semua pihak diuntungkan. Keberhasilan Ivan memimpin rapat dan mencari jalan keluar menjadi buah bibir para pelayan istana. Tak lama kemudian Ani dipanggil Ibu Ratu. Awal mulanya Ani was-was, karena Ibu Ratu pasti akan marah lagi kepadanya. Namun di luar dugaan, Ibu Ratu kali ini malah berubah 360 derajat. Dia memuji keberhasilan Ani merubah putranya menjadi dewasa. 2 minggu lalu dia mengira kehadiran Ani akan menghancurkan kerajaan, namun sekarang dia yakin kehadiran Ani adalah yang terbaik. Ibu Ratu pun bertekad untuk menjadikan Ani ratu yang terbaik dengan memberikan Ani perhiasan yang dikoleksinya. Ani dibawa ke gudang perhiasan Ibu Ratu, dan Ani dipersilahkan untuk memilih yang dia suka. Pada acara pesta, Ivan dan Ani berdansa menggunakan musik saat mereka kerja di kantin kampus. Setelah itu Ivan mengajak Ani ke dalam dan mereka saling sayang. Namun Soren datang dan mengingatkan Ivan bahwa akan ada rapat tertutup dengan Raja Norwegia. Ketika Ivan rapat, Ani melihat bola dunia yang ada di dekatnya. Seketika itu Ani sadar bahwa menjadi ratu kerajaan bukan cita-citanya. Sehingga ketika Ivan menemuinya, Ani bilang bahwa dia tidak bisa menjalani hidup seperti ini. Awalnya Ani mengira dia bisa melupakan mimpinya di masa lalu, namun di sini dia sadar bahwa mimpinya untuk menjadi seorang dokter dan mengabdi kepada masyarakat tidak bisa pudar. Sambil menangis Ani bilang bahwa dia ingin pulang ke Amerika untuk melanjutkan pendidikan. Walaupun berat meninggalkan pria yang dicintainya, namun keputusan Ani sudah bulat. Ivan tidak bisa menahan Ani, karena Anilah yang menentukan jalan hidupnya. Singkat cerita, Ivan dilantik menjadi seorang raja di Denmark. Sedangkan Ani kembali pulang ke rumahnya di Amerika. Beberapa tahun kemudian, saat Ani wisuda, tiba-tiba Ivan datang. Ivan bilang dia tidak bisa hidup tanpa Ani, dia ingin menikah dengan Ani walaupun harus menunggu Ani menyelesaikan kuliah kedokteran. Ani bilang bahwa Denmark tidak siap menerima dia sebagai ratu, namun Ivan bilang Denmark harus siap, karena rajanya sudah siap membawa Denmark lebih maju. Dan mereka pun kembali bersenang-senang. Film pun tamat. Terima kasih sudah nonton alur cerita film ini sampai selesai. Semoga rezeki kalian lancar.